di tempat yang mulia Ma'had Ar-Ridha, di masjidnya akan bertambah saudara kita menjadi muslim yang nanti akan bisa memberikan syafaat. Kita saksikan kata Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahid khairul laka min humrin ni'am. Satu orang dapat hidayah itu lebih baik daripada seluruh amal kita. Baik. Siap Bang Kevin? Bismillah. Agamanya apa? Protestan. Oh, Protestan. Ayo segera. Nah, kebaikan tuh harus disegerakan. Jadi di Islam itu ada rukun Islam. Mau lihat sini nggak apa? Sini? Mau lihat? Ayo, kan mau lihat gitu. Calonnya ya? Calonnya nih, ayo. Calon. Ayo sini, bismillah. Dilihat dulu. Dianterin Mbak Mala, sama Mbak Mala dianterin. Dianterin ya. Nggak apa-apa sini Mbak, lihat momen penting nih. Takut sama lu. Jadi ada rukun Islam itu ada rukunnya ada 5. Yang pertama pondasinya adalah syahadat. Nah, yang kedua nanti setelah Bang Kevin bersyahadat, Bang Kevin harus mengerjakan 4 amal. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat fitrah, kemudian satu lagi pergi haji jika Allah berikan kemampuan. Ya, ada rukun imannya ada 6. Pertama percaya kepada Allah, yang kedua percaya kepada kitab Allah, yang ketiga percaya kepada para nabi, yang keempat percaya kepada apa lagi? Malaikat Allah, yang 5 percaya kepada hari akhir, yang ke-6 percaya kepada takdir, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mantap, bismillah. Ya, nanti semuanya minta bantuan sama Bang Alvin, Bang Haji Alvin. Kalau si umpama butuh apa-apa, kabarin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tenang ya. Pokoknya di sini baik banget, masya Allah, ini luar biasa banget. Nanti Bang Kevin setelah Islam menjadi saudara kita. Bang Kevin punya syafaat besar untuk kita semuanya. Pandangin wajah saya sama wajahnya Bang Haji Alvin, karena kita nunggu syafaat antum nanti di hari kiamat. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, dan Nabi Isa adalah nabinya Allah. Sah insyaallah. Masya Allah, barakallah. Sukses ya. Sukses. Allah. Kita doa dulu. Doa dulu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma hdina wahdin nas waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma sabbit imanana ya Allah, sabbit imanana ya Allah, sabbit islamana ya Allah. Allahumma hdina ya Allah wahdi ahlana wahdi aqaribana wa jirana man hawalaiha ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bang Kevin, Nabi Isa juga seorang nabi ya. Nabi Isa seorang nabi. Beliau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Tapi setelah adanya Nabi Muhammad ya, tetap beliau seorang nabi, kita berpegang teguh dengan amaliyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah ya.
Ya, silakan teman-teman. Masya Allah. Ya, silakan. Masya Allah. Mbak, siapa tadi lupa? Terima kasih ya dorongannya, Masya Allah. Masya Allah. Minta doa sama beliau nih. Beliau nih seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Ini sama-sama nih dari Buddha. Kasih hadiah. Ya, sunnah memberikan hadiah. Masya Allah. Masya Allah. Kata Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahid khairul laka min humrin ni'am. Satu orang dapat hidayah itu lebih baik daripada seluruh amal kita. Apalagi Bang Haji Alvin yang membawanya. Ya, mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh Bang Kevin, Bang Haji Alvin, walaupun walaupun beliau sedang tidur, maka beliau akan terus mendapatkan hidayah, mendapatkan pahala. Bang Haji Alvin ini, Bang Kevin masuk Islam, maka semua selama Islam Bang Kevin ini antum dapat hidayah Bang Haji Alvin. Enak banget kan? Shallu ala Nabi Muhammad. Baik, nanti puasanya kalau bisa puasa, kalau enggak tenang aja udah ya. Kalau bisa puasa. Besok udah mulai sholat subuh ya. Kalau enggak bisa pakai YouTube aja dulu. Nanti diajarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa sanadana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad adallukum syahrun 'azimun mubarakun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Atau kama jaa fil hadis. Sebelum kita mulai, kita baca Al-Fatihah dulu khusus buat Bang Kevin. Semoga Islamnya ditetapkan oleh Allah, imannya ditetapkan oleh Allah, diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kemudian Al-Fatihah yang kedua kita khususkan buat Simbah Sulaiman yang hari ini bertepatan dengan 40 harinya beliau. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terangi kuburannya, Allah luaskan kuburannya, mendapatkan syafaatul uzmah nanti baginda Rasulullah SAW pada hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah yang ketiga untuk kita. Semoga semua hajat kita Allah tunaikan, semua masalah kita Allah selesaikan,
Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, alim, alimah, hafidh, hafidhah, menjadi pejuang-pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala bi barakati wasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, sebentar lagi di hadapan kita akan datang satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan kebaikan, yang setiap amalnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir bulan Sya'ban, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dan menyampaikan pesannya kepada para sahabat, qad adallukum syahrun azimun, sungguh sebentar lagi di depan kalian akan datang satu bulan azimun yang penuh dengan keagungan, mubarakun yang penuh dengan keberkahannya, wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin, dan pada bulan tersebut ada satu malam yang kalau kita mendapatkannya, malam itu lebih baik daripada kita beramal selama 1000 bulan. Jadi bulan Ramadan itu hanya Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada umatnya baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat terdahulu. Inilah kenapa Allah memuliakan umat ini, karena kita punya nabi yang sangat mulia. Siapa nabi kita, Bang Kevin? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap gerak-geriknya itu adalah kebenaran, setiap perkataannya itu adalah perintah dari Allah, setiap langkahnya adalah hak. Beliau mengatakan ma kharaja minhu illal haq, sambil beliau menunjuk mulut beliau dengan tangan beliau yang mulia, tidaklah setiap apa yang keluar dari sini kecuali adalah kebenaran. Ma kharaja minhu illal haq, maka apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi itu adalah hak, itu adalah kebenaran, itu adalah kepastian. Dan beliau menyampaikan, sungguh sebentar lagi di hadapan kalian akan datang satu bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan ini khusus Allah berikan kepada kalian saja. Tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat terdahulu, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berpuasa di siang harinya menjadi fardu. Ya, kemudian wa qiyama lailihi tatawuan, dan menjadikan ibadah di waktu malamnya sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan salat sunnah tarawih. Dan tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan, ya, tidak Allah berikan juga di bulan-bulan yang lain. Siangnya kita diperintahkan puasa, kemudian malamnya kita disunnahkan untuk salat tarawih. Pak Ustadz, batasan tarawih itu sampai kapan? Sampai azan subuh. Dan salat tarawih itu dikerjakan setelah salat isya. Apabila kita mengerjakan sholat tarawih sementara kita belum sholat isya, maka sholat tarawihnya tidak sah. Kita sholat tahajud tapi tidak sholat isya, maka sholat tahajudnya tidak sah. Tidak sah. Kita sholat ba'diyah isya, kita mengerjakan sholat di waktu malam sementara kita belum mengerjakan sholat isya, maka sholat yang kita kerjakan tidak sah. Kenapa? Karena sholat isya hukumnya wajib. Jangan sampai kita meninggalkan sholat isya yang wajib, ya, untuk lebih mendahulukan sholat sunnah. Bahkan
kalau kita sholat taraweh tidak sholat ba'diyah isya, itu pahalanya berkurang. Aturan dapat pahala 1000, malah nggak dapat 1000, jadinya cuman 100. Makanya saya pesen nanti, insya Allah kalau sesuai dengan kalender kita nih, taraweh kita pertama kali itu Jumat malam Sabtu, ya. Jadi mulai puasanya itu adalah tanggal 1 Maret. Sementara teman-teman kita Muhammadiyah tuh, beliau sudah memutuskan bahwasanya dengan hisapan yang beliau hitung dengan metode hisab, sudah menetapkan puasa bulan Maret 2025. Nah, sementara kita pakai metode ruqyah yang melihat bulan, apalagi sekarang musim hujan, ya semoga tidak ada perbedaan pendapat Muhammadiyah, kemudian NU, Jamaah Tabligh, Persis, kemudian LDII, itu bukan agama, tapi itu adalah wadah untuk mengamalkan agama. Agamanya cuma satu, agama Islam. Jangan dibilang dia mah nggak kunut Muhammadiyah, enggak. Ya, dia mah kunut NU, enggak. Ya, berarti yang nggak kunut Imam Abu Hanifah Muhammadiyah dong. Enggak. Jadi itu kelompok-kelompok itu bukan agama, tetapi kelompok-kelompok itu adalah wadah-wadah untuk mengamalkan agama. Oh, ada sebagian kelompok mengamalkan agamanya lebih ke jamaah tabligh. Kayaknya saya kalau di jamaah tabligh itu gampang gitu, kayaknya amal-amal sunnah. Nanti ada kelompok-kelompok yang mengamalkan agamanya lewat Muhammadiyah. Ada kelompok-kelompok nanti kalau saya mah kayaknya lebih senang di Persis, saya lebih senang di LDII. Yang penting tujuannya satu, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perbedaan pendapat itu mah nggak jadi masalah, ya. Yang bikin masalah tuh kitanya sendiri. Nah, biasanya kita itu terlalu fanatik dengan satu kelompok. Padahal Nabi mengatakan, man da'a ila asabiyatin falaisa minna yaumal qiyamah. Barang siapa yang terlalu fanatik dengan satu kelompok, maka orang tersebut pada hari kiamat bukan termasuk golonganku. Artinya gini, kalau kalau nggak ikut gua, lu masuk neraka, itu dosa kalau kayak gitu. Ya, yang penting sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya cuma satu, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat aja berbeda pendapat. Ketika Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kalian harus sampai sana sebelum waktu maghrib. Ya, harus sampai satu tempat. Waktu itu para sahabat diperintahkan oleh Nabi ke satu tempat. Maka sebagian sahabat mengatakan, kalau kita melanjutkan perjalanan kita tidak tunggu sholat asar, maka sholat asar kita akan qadha. Tapi ada perintah Nabi nih, kita harus sampai sana sebelum sholat maghrib. Akhirnya sebagian sahabat sholat asar dulu, akhirnya mereka sampainya selepas maghrib. Sebagian sahabat meninggalkan asar. Untuk apa? Untuk mengikuti perintahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya dilaporkan kepada Nabi, dua-duanya dibenarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya nanti kalau seumpama besok pengumuman Muhammadiyah duluan puasanya, kita nanti tanggal 2-nya, nggak jadi masalah kalau kayak gitu, ya. Itu nggak jadi masalah. Yang penting sama-sama mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan, kana kaman adda fardatan fi ma siwah, maka orang tersebut setiap satu kebaikan sunnahnya akan dilipat gandakan menjadi fardu. Kapan lagi coba? Kapan lagi kita mengerjakan satu amal kebaikan, Allah tulis seperti amal wajib, kalau nggak di bulan itu. Jadi kita ambil kesempatan besok nih yang panjang umur, mudah-mudahan sampai semua, ya, sampai semua kita merasakan nikmatnya Ramadan. Pokoknya kita harus pasang niat sungguh-sungguh, harus punya target. Apa target kita Ramadan tahun besok ini? Target kita nih apa nih? Kita harus punya target. Ya, kata Nabi, "Idza dakhala Sya'ban fatahharu anfusakum wa ahsanu niyatakum fi." Kalau masuk kepada kalian bulan Sya'ban, maka sucikan diri kalian. Kemudian
wa ahsanu niyatakum fihi, dan perbaharui niat kalian. Artinya kita harus punya niat, setiap hari punya niat, pasang niat kebaikan. Ya, orang tuh kalau niat kebaikan belum amalnya aja sudah terhitung niat baik, sudah terhitung dapat pahala kebaikan. Nabi bersabda, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang niat kebaikan dan qadarullah dia belum sempat mengerjakan kebaikan yang dia niatkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat satu nilai kebaikan. Jadi kalau sekarang kita pasang target, saya azam pokoknya Ramadan besok saya menghatamkan Quran minimal 2 gitu ya, maksimal saya 5. Wah, pokoknya paling enggak paling sedikit saya 2. Qadarullah ternyata 2 pun kita enggak, apalagi 5. Maka karena niatnya itu kita sudah terhitung mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bihasanatin fa'amilaha, kata Nabi, barang siapa yang niat kebaikan kemudian dia mengerjakan kebaikan yang dia niatkan, maka kutibat lahu asru hasanat. Amal yang dia kerjakan sebab niatnya itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, 100 kebaikan, 700 kebaikan, 1000 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan tidak ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasang niat sekarang, insya Allah. Apa niatnya sekarang? Sopan, apa niatnya besok Ramadan mau ngapain? Khatamin Quran, bikin takjil gratis, ya, bikin takjil gratis. Yang punya, yang ada kemampuan uang, bikin takjil gratis, insya Allah. Ya, yang nggak ada kemampuan, kalau punya air satu botol, pas di kantor, gue punya air deh pas buka puasa, nih, lu gue kasih nih, sama aja dia bersedekah. Punya semangka dipotong 2, nih buat kamu nih, masya Allah. Pokoknya pasang niat baik. Karena Imam Syafi'i mengatakan, laukila li ahlil kuburi tamannau la tamannau yauman min Ramadan. Kalau seumpama penghuni kubur ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka inginkan dari Allah, kata Allah gini, penghuni kubur, apa yang kalian mau dari saya? Maka orang-orang ahli kubur mereka akan mengatakan, mereka akan menjawab dengan jawaban yang sama semuanya. Ya Allah, jika engkau izinkan, boleh enggak hidupkan kami sebentar saja untuk bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Ternyata nikmatnya Ramadan itu akan terasa setelah mati. Kalau sekarang mah nggak terasa. Bukan hanya Ramadan, semua amal kebaikan kita tuh terasanya nanti setelah mati. Ya, ngaji kita, puasa kita, berbaktinya kita kepada kedua orang tua, duduknya kita dalam majelis ilmu, kemudian berbuat baiknya kita kepada teman, akhlak yang baik, khidmatnya kita kepada istri, khidmatnya kita kepada anak, itu nilainya akan terlihat besar kalau sudah masuk ke dalam kubur. Kalau sekarang mah kayaknya nggak ada nilai, karena kita tuh masih percaya, masih yakin dengan yang tampak. Padahal di antara sifatnya orang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an pertama surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Jadi sifat orang beriman tuh Bang Kevin, pertama harus yakin dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Karena semua yang disampaikan Nabi kalau sekarang belum terlihat. Kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan qobliyah subuh, maka qobliyah subuh yang dia kerjakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Barang siapa yang mengerjakan qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan seperti dia pahala orang yang sholat malam semalaman suntuk. Nabi bersabda juga, rahimallahu mur'an man shol arba'an qoblal asri. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka yang mengerjakan sebelum asar 4 rakaat. Itu enggak kerasa sama kita, kerasanya sama mereka yang sudah terbujur kaku di dalam tanah. Oh iya ya. Apa penyesalan mereka ahli kubur tuh? Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun.
Ya Allah, sekarang saya sudah melihat ternyata apa yang disampaikan Ustadz tuh benar ya. Ya Allah, sekarang saya sudah mendengar, oh ternyata ada ya, siksa kubur tuh ada, siksa neraka tuh ada. Jadi orang-orang beriman di dalam kitab Busrul Kaib sekarang tuh belum masuk surga, masih dapat nikmat kubur, kecuali para nabi. Para nabi itu ketika beliau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diangkat ke surga. Tapi orang beriman selain para nabi itu ditunggu dulu sampai hari kiamat. Tapi di kuburnya akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, sehingga orang-orang sudah cukup, saya nggak usah masuk surga, udah cukup dengan nikmat kubur. Udah nggak usah, kayaknya nggak penting lah, udah nggak perlu saya masuk surga, udah nikmat kubur aja saya udah nyaman banget ini. Padahal dia nggak tahu nikmat kubur itu jauh lebih luar biasa lagi kenikmatannya. Nah, orang-orang yang disiksa dalam kuburnya mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Dulu seandainya saya jadi debu nggak mungkin kayak gini kali. Nyesel dia. Ya laitani kuntu turaba. Aduh, kenapa engkau jadikan saya sebagai manusia? Coba engkau jadikan saya sebagai anjing, mungkin saya nggak kayak gini. Coba engkau jadikan saya sebagai babi, mungkin nggak kayak gini. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, segera masukkan kami ke dalam neraka. Udah nggak kuat dengan siksa neraka, udah nggak kuat dengan siksa kubur. Padahal di dalam neraka jauh lebih parah daripada siksa kubur. Cuman sekarang nggak kerasa, sama kita nggak kelihatan. Ya, makanya Rasulullah tuh ketika beliau melewati kuburan, beliau mengatakan sambil menangis, "Lau ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Kata Nabi kepada para sahabatnya, kalau seumpama kalian tahu bagaimana orang-orang dalam kubur, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Wa ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang kau lihat? Rasulullah mengatakan, ra'aitun nar wa ra'aitul jannah. Aku melihat setiap hari itu orang disiksa dalam kubur. Aku melihat juga setiap hari ada orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah dalam kuburnya. Pengen dapat nikmat kubur, pengen nggak? Pengen. Amal di dunia. Kata Nabi, ad-dunya darul imtihan wal akhiratu darun jaza. Dunia itu tempatnya ujian, akhirat itu adalah tempatnya pembalasan. Ya, jadi kalau pengen nikmat di kubur, ya sekarang capek dulu. Ya, capeknya ngapain? Ngaji. Capeknya ngapain? Bangun sholat subuh. Capeknya ngapain? Wiridan. Capeknya ngapain? Amalkan agama. Kemudian capeknya ngapain lagi? Jaulah. Capeknya ngapain? Tahajud. Capek. Emang dunia tempatnya capek. Kalau di dunia nggak pengen capek, ya nggak usah hidup di dunia. Bener nggak? Kan kata Imam Ghazali, wala rohatan minad dunia, kita itu tidak akan pernah bisa istirahat dari yang namanya dunia. Dunia itu udah hari-harinya begitu, ujian. Darul imtihan kok. Kata Nabi, ad-dunya darul imtihan. Imtihan itu artinya ujian. Anak-anak saya ini di Arita lagi pada ujian sekarang. Ya kan, duduknya satu-satu tuh, pusing semua kepala mereka itu. Ngapalin, ujian lisan kemarin hadis, ujian lisan bahasa Arab. Emang ujian, tempatnya ujian. Nah, nanti nilainya kapan? Setelah ujian ada yang dapat nilai 9, ada yang dapat nilai 10. Nah, nilai kita tuh nanti ketika masuk dalam kubur. Ya. Makanya seorang ulama mengatakan, kuburuna tubna. Kubur kita tuh sedang dibangun. Ya. Kubur kita sedang dibangun. Maka orang yang cerdas itu kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan hidupnya setelah dia masuk dalam kubur. Kalau di dunia itu ya paling sebentar aja. Susahnya susah sebentar, 60 tahun, 50 tahun, paling lama ya 70 tahun. Nabi bersabda, amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku tuh di antara 60 sampai 70. Lewat dari situ bonus semua. Ya. Tetangga Pak Rukimin 53 dia meninggal dunia. Imam Syafi'i 54 meninggal dunia. Imam Syafi'i 54. Imam Kiai Uzairan 53. Rasulullah berapa? 63.
63. Artinya nggak lama-lama di dunia tuh. Ya. Bahkan ada juga di antara kita belum sampai 50 udah meninggal dunia. Jepri Al-Bukhari, Ustaz Jepri Al-Bukhari 40 tahun. Baru ngerayain ulang tahun dapat 3 hari meninggal dunia. Jadi mati itu bukan urutan tapi cabutan. Kalau di sini mati itu urutan, yang mati duluan ya Amir Andi. Amir Andi matinya lagi tahajud gitu. Saya tuh awal-awal kenal Amir Andi tuh keluar ke Ambon. Amir Andi tuh nih, cerita baiknya beliau ya. Pernah satu masa dia tahajud, sujudnya nggak bangun-bangun. Ini gue bilang ini orang ngantuk apa gimana gitu. Tapi bentar lagi nangis dia lagi sujud itu, masya Allah, la quwwata illa billah. Saya tuh sama Haji Irman, mati kali ini orang nih, mati nih. Di situ tuh, masya Allah, mati kali ini orang nih, ternyata lagi nangis di dalam sujudnya. Rasulullah bersabda kepada siapa? Ayahnya siapa? Ya Aba Fatimah, idza aradta an talqani fil jannah fa'aksirus sujud. Wahai Aba Fatimah, kalau kamu ingin bersamaku dalam surga, maka perbanyak sujud. Artinya perbanyak sujud tuh perpanjang sujudnya. Doa dalam sujud tuh, ya. Allah Subhanahu wa taala paling dekat dengan hambanya ketika sholat. Dalam sholat paling dekat ketika kapan? Ketika sujud. Ya, orang tuh kalau belum biasa sujud panjang agak mumet kepala tuh. Ya, kayak copot matanya itu. Apalagi kalau sholat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Kan itu 10 kali dibaca. Itu ingus sudah keluar juga itu, meler deh. Karena nggak biasa sujud. Tapi orang tuh kalau sudah biasa sujud, Rasulullah tuh paling lama sujudnya. Rasulullah tuh doanya panjang banget dalam sujudnya tuh. Ngapain? Doanya doakan umat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menghancurkan orang-orang Thaif, Rasulullah tuh mengatakan, nggak usah. Beliau doakan, ya Allah, ampuni umatku di Thaif, fa innahum la ya'lamun, karena mereka nggak mengetahui. Karena mereka nggak mengetahui. Yang didoakan tuh umatnya aja, udah ummati, 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 ummati. Umatku, saking Rasulullah tuh betul-betul memperhatikan kita. Pada hari kiamat di dalam di keadaan yang sangat menakutkan begitu, disebut dengan haulal mawaqif, tempat yang sangat menegangkan. Nabi bertanggung jawab terhadap umat yang maksiat. Coba di sini bos mana? Anaknya anak buahnya maksiat, masuk kantor, masuk penjara, dia bilang gini, udah saya aja masuk penjara. Itu anak buah saya, ada nggak? Nabi itu, beliau SAW di hadapan Allah, syafaati li ahlil kabair min ummati, ya Allah, aku peruntukkan syafaatku untuk mereka-mereka melakukan dosa besar. Nanggung kita, padahal yang maksiat kita, yang kurang ajar kita, tapi Nabi Muhammad bertanggung jawab atas kurang ajarnya kita. Coba nabi-nabi yang lain mengatakan nafsi, nafsi. Wah, nabi-nabi semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana pendapat kalian tentang aku? Gimana Ustaz Iskandar? Ayatnya surat Al-A'raf akhir, inni alamu inni anta alamul ghuyub. Coba siapa hafiz Quran? Gimana ayatnya? Coba ambil Al-Quran dong, coba Quran dong. Coba Quran. Itulah yang Allah bertanya kepada para malaikat, para nabi mengatakan, kami tidak mengetahui tentang engkau wahai Allah, saking takutnya itu. Padahal nabi-nabi itu, apalagi kita. Al-A'raf apa Al-An'am sih ayatnya itu? Apa coba? Lupa lagi saya juga nih ayatnya nih.
Rabbana anzil alaina ma'idatan minas, bukan itu memang Nabi Isa doa sama Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala ini a'lamul ghaib wa apa? Bukan itu. Allah bertanya kepada para nabi pada hari kiamat. Para nabi mengatakan inni anta alamul inni la alamu alamul ghuyub itu loh. Bukan. Muhammad kemana nih siapa nih? Coba satu-satu hari itu. Ayo. Pokoknya itu deh, terus saya cari deh ayat itu deh. Gak ketemu, bukan di surat Al-Anfal loh ya. Ya, minggu depan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, Allah bertanya kepada para nabi, bagaimana pendapat kalian, persaksian kalian terhadap diriku, terhadap aku, kata Allah. Maka nabi-nabi mengatakan, ya Allah, kami tidak mengerti apa-apa ya Allah, Engkau maha mengetahui ya Allah. Itu bukan maksudnya, bukan gak mengerti, tapi saking takutnya para malaikat, para nabi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau pasrah, ya Allah, kami gak mengerti apa-apa ya Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW begitu mencintai umatnya, ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, beliau menahan kakinya tidak mau melangkahkan ke dalam surga. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau tidak mau masuk ke dalam surga wahai Muhammad?" "Ya Allah, aku tidak akan masuk ke dalam surga sebelum umatku semuanya masuk ke dalam surga." Berani tanggung jawab nggak antum sebagai bos di sini? Pas anak buahnya masuk penjara, udah Pak, dia anak buah saya aja tanggung jawab, saya yang di penjara. Boro, mampus kita bilang, kurang ajar sih lo. Tapi Nabi enggak, masya Allah. Beliau mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Ya Allah, aku peruntukkan syafaatku untuk mereka yang melakukan dosa besar. Ya, maka kita beruntung jadi umat Rasulullah SAW ini. Ya, di antara keberuntungan kita menjadi umat Nabi, Allah Subhanahu wa taala berikan kita Ramadan yang tadi Nabi mengatakan, "Wa man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda fardatan fi ma siwah." Barang siapa yang mengerjakan satu amal kebaikan apapun bentuknya, maka Allah akan menghitung amal itu sebagai fardu, ya. Apabila amal itu dikerjakan di bulan yang lain, maka hitungannya cuma satu. Wa man adda fardatan fihi kana kaman adda sab'ina fardhah. Barang siapa yang mengerjakan satu fardu pada bulan itu, maka Allah akan hitung amal fardunya menjadi 70 salat fardu. Jadi gini, kalau kita salat subuh di bulan Ramadan, maka kita seperti sholat 70 kali sholat subuh. Satu kali waktu tuh. Kalau kita berjamaah, maka kita terhitung, jamaah kita terhitung fardu, kemudian sholat subuhnya terhitung 70 kali. Jadi bodoh banget sih kalau bulan Ramadan tuh ngambil kesempatan tuh. Bodohnya pol-polan itu. Ya, siapakah orang yang paling celaka ya Rasulullah? Orang yang paling celaka adalah umatku yang mereka datang bulan Ramadan kepadanya, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun dari Ramadan. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal setiap, kata Nabi, wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin walatin da'watun mustajabah. Setiap detik di Ramadan itu adalah doa-doa yang makbul. Masya Allah. Bang Kevin, nanti Ramadan besok banyakin doa ya, minta sama Allah, apapun minta sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah ya Allah, tetapkan iman saya ya Allah, ya tetapkan keyakinan saya kepadamu ya Allah. Orang tua masih ada? Tahu kalau masuk Islam? Tahu, tapi masih bergumul. Oh masya Allah, ya kita doakan supaya nggak ada masalah apa-apa, aman ya insya Allah ya. Didoakan, masya Allah. Setiap waktunya dalam bulan Ramadan adalah doa-doa yang makbul. Jadi kapanpun antum mau doa di situ Allah pasti ijabah. Maka ada dua waktu yang paling Nabi tekankan kita berdoa di dalamnya. Apa itu? Yang pertama ketika
bangun sahur. Ya, sahur termasuk bagian dari sunnahnya Rasulullah. Jadi yang keren tuh bukan puasa nggak sahur, tapi puasa yang pakai sahur. Kalau kita kan, gua mah biasa aja nggak sahur, aman kok. Ya, lu nggak keren bro. Yang keren mah yang sahur. Dikiranya yang nggak sahur keren kali kata dia, nggak keren. Artinya kurang pahala sunnahnya. Aturan dapat pahala 100, jadinya pahalanya 20 karena nggak sahur. Dan sahur tuh paling sunnah adalah takhirus sahur, mengakhirkan waktu sahurnya. Jadi kalau azan jam 4.30, maka kita sahur jam 4:10. Sebelumnya ngapain Pak Ustadz? Zikir, amal, doa, nangis, semalaman suntuk sama Allah, minta apapun. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Nabi, kalau mintalah kepada Allah, kalau butuh apa-apa mintalah juga kepada Allah. Apalagi setiap harinya Allah membuka pintu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala membuka surganya. Setiap hari menghiasi surganya. Antumul mu'nah, Allah berikan untuk mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita terlewatkan begitu saja. Jangan maksiat. Ya. Maksiatnya orang puasa apa? Maksiatnya orang puasa kebanyakan tidur. Walaupun katanya ada peribahasa, tidurnya orang puasa kalau kebanyakan sampai nggak sholat jadi maksiat. Kenapa tidurnya orang puasa ibadah? Karena cuman puasa amal yang bisa dibawa tidur. Ente kalau sholat bisa tidur nggak? Ngaji bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Kalau di sini ngaji tidur. Kalau puasa ibadah yang bisa dikerjakan walaupun dalam keadaan tidur. Makanya ada orang bilang tidurnya orang puasa adalah ibadah. Betul. Tapi itu bukan hadis. Awas bilang hadis loh. Wah, dikit-dikit hadis, ngawur. Ya itu bukan hadis, itu perkataan orang aja, orang bijak gitu. Kenapa? Karena amal yang bisa dibawa untuk tidur, yang bisa dipakai sekali tidur adalah puasa. Paham di sini insya Allah. Kemudian waktu yang kedua, yang paling pol-polan Nabi menyampaikan adalah indal fitri, takjilul fitri, ketika berbuka puasa. Dua perkara ini, dua waktu nih, jangan dilewatkan ini. Ya, dua waktu nih pokoknya sungguh-sungguh di dalamnya. Ya, jangan nonton TV. Ini sahur nonton preman pensiun. Apalagi mau ada yang ke-9 ini. Kau usah tahu, lihat aja di beranda Facebook. Alhamdulillah nggak punya TV saya. Nggak punya TV. Dan nggak pengen beli TV lah. Alhamdulillah. Ya kan. Terus yang pertama ketika sahur, pokoknya jangan lalai itu sahur tuh. Doa. Istrinya masak, kitanya doa. Anak-anak kebangunin semuanya. Itu dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ulama-ulama dulu tuh walaupun anaknya masih bayi, itu dihadirkan untuk makan sahur. Dihadirkan saja tuh. Itu udah saya amalkan itu. Waktu itu kan tahun lalu kan masih belum punya lu'ai ya. Ada lupna, kita gendong makan sahur bareng-bareng itu. Kenapa? Inna fis sahuri barokah, kata Nabi. Dalam waktu sahur itu adalah banyak keberkahannya. Jadi paling pol-polan keberkahan pada bulan Ramadan itu dua itu. Pas makan sahur sama ketika buka puasa. Jadi jangan dibiarin anak di kasur, jangan, udah angkat aja, udah bawa ke situ. Walaupun dia nggak makan sahur. Supaya apa? Supaya dapat keberkahan. Dan Allah senang sama orang-orang yang sahur itu. Nabi bersabda nih, ini bukan ayat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Ya. Ayatnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau hadisnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah memberikan ampun, para malaikat mendoakan ampun kepada Allah bagi mereka-mereka yang bangun sahur untuk puasa. Nggak ada lagi ngaji plus puasa nggak pakai sahur. Nggak keren pokoknya puasa nggak pakai sahur tuh. Biasanya kan kalau preman-preman pasar, gue mah nggak sahur, biasa aja.
Nggak sahur biasa. Ente nggak sahur kurang pahala, Mas Bro. Nah pentingnya ngaji kan gitu, kita tahu ngaji kan jadinya kita tahu ilmu. Walau surbatan minal ma, kata Nabi, bangunlah sahur walaupun kamu hanya minum 1 teguk air. Saking apa pentingnya sahur. Ya paham ya di sini ya. Pertama banyak keberkahannya, yang kedua lebih menjaga puasa kita di siang hari. Yang ketiga ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat itu amalannya Rasulullah. Sahur tuh. Dan sahur jangan sebelum tidur, sahur tuh habis tidur. Ini kadang-kadang jam 11 sahur sekalian. Sekalian sahur. Bangun, sholat subuh, sholat tahajud, sholat hajat, jam 4 baru makan sahur bareng-bareng sama keluarga. Nanti waktunya azan pas imsak ya kan, siap-siap. Masih boleh makan pas imsak itu ya, masih boleh minum. Pas azan subuh berhenti baru semuanya dihentikan. Karena puasa kan secara bahasa artinya adalah menahan diri. Secara istilah al-imsaku 'anil muftirati fi zamanin makhsusin wa fi waqtin makhsusin wa zamanin makhsusin. Puasa adalah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa pada bulan yang sudah ditentukan oleh Allah dan waktu yang ditentukan. Min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai azan maghrib. Itu namanya puasa. Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Apa saja perkara yang membatalkan puasa? Banyak perkara yang membatalkan puasa itu, ya kan? Dalam fikih itu ada 9 kalau nggak salah itu. Pertama, makan dengan disengaja, minum dengan disengaja, memasukkannya sesuatu lewat 5 saluran lubang. Kemudian keluarnya air mani dengan disengaja, berhubungan badan walaupun tidak keluar air mani. Kemudian haid, nifas, wiladah. Kemudian hilangnya akal, kemudian murtad. Nah, itu juga termasuk bagian dari membatalkan puasa. Nah, perkara yang membatalkan puasa ini ada 2. Ada yang zohir, ada yang batin. Yang zohir batal secara fikih, yang batinnya nggak batal secara fikih tapi batal di hadapan Allah. Apa itu? Puasa bohong, puasa hasad, puasa ropas, ngomong jorok. Hati-hati tuh Mir, hati-hati Mir ya. Puasa marah itu termasuk bagian dari batal secara batiniah. Tapi secara fikih dia sah puasanya. Ya, orang sholat pakai baju maling, orang sholat beli jubahnya menang judi slot. Sah nggak secara fikih sholatnya? Secara fikih sah, tapi di hadapan Allah nggak tahu. Ya kan, kata Allah, kata Nabi, ada orang berdoa di hadapan Allah, rubba as'asin, kata Nabi, rambutnya aul-aulan, badannya kotor, berdoa ya Allah ya Allah ya Allah, kata Nabi, mat'amahu haram, tapi ternyata makanannya haram, masyarabahu haram, minumannya haram, malbasahu haram, pakaiannya kata Allah, lu ngapain teriak-teriak panggil nama gue, haram semua. Tapi secara fikih dia sah sholatnya. Secara fikih, secara di hadapan Allah nggak tahu. Kata Nabi, rubba shaim laisa min siyami ilal juwal atas. Banyak nanti di kalangan umatku mereka berpuasa tetapi nggak dapat apa-apa kecuali haus, kecuali lapar. Siapa ya Rasulullah? Banyak. Di antaranya orang puasa berbohong, apalagi puasa nggak sholat. Apalagi yang laki-laki puasa pakai celana pendek. Ya udah dikasih keringanan sama Allah, auratnya dari pusar sampai dengkul masih aja putsalan segini tanahnya nih. Bangun tidur pakai celana boxer warna kuning yang gambarnya Mickey Mouse. Sayang kan? Nah, buat perempuannya puasa apa? Ngelawan sama suaminya, marah-marah depan suaminya. Ayyuma mar'atin abasat fi wajhi zauziha, perempuan mana saja yang cemberut mukanya di hadapan suaminya, la yarihna raihatal jannah, maka tidak akan diberikan bau surga oleh Allah kepadanya. Hati-hati tuh perempuan-perempuan tuh cemberut gitu dia di hadapan suaminya, walaupun suaminya ahli maksiat.
Maka senyum yang lebar. Kalau buat laki-lakinya yang jahat sama istrinya, hari kiamat nggak Rasulullah berikan syafaatnya. Mana? Nggak enak dua-duanya loh. Yang perempuan kalau cemberut, mukanya perempuan di hadapan suaminya nggak dapat bau surga, apalagi masuk surga. Nyiumnya surga aja nggak dikasih sama Nabi, sama Allah. Yang laki-laki kok kurang ajar sama istrinya, maka nggak dapat syafaatnya Rasulullah hari kiamat. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Satu, kata Nabi, orang yang paling baik dengan istrinya. Ente baik sama ustadz ente, antum baik sama saya. Antum baik sama teman antum, kok nggak baik sama istri antum? Antum orang paling jahat di dunia ini, kata Rasulullah. Iya. Wah, sama temennya royal, neraktir segala macem. Istri minta beli skincare aja, beli skincare mahal-mahal amat sih. Nggak baik dia di hadapan Allah dan Rasulnya, dia nggak baik. Orang itu jahat di hadapan Allah, jahat dia. Siapa orang yang paling baik? Orang yang paling baik terhadap istrinya, kata Nabi. Kenapa? Karena istrinya yang bisa menjaga hawa nafsunya. Coba kalau nggak ada istri lo, kemana-mana lo yang ngebuang nanti tuh. Betul nggak? Makanya kata Nabi, di antara pernikahan itu adalah lebih menjaga ahsanulil farji, lebih menjaga kemaluan kamu. Kalau ngelihat paha di luar, buru-buru pulang. Sama aja kan, sama-sama paha. Cuman yang di luar mah putih, yang di dalam mah korengan. Iya, kan gitu. Makanya ibu-ibu juga harus menjaga diri. Ya, harus menjaga diri. Percantik dong ibu-ibu depan suaminya. Ya kan? Nah, bapaknya juga harus modal. Ini gimana sih, istri pengen dicantikin tapi nggak mau modal. Cukur rambut aja udah ke tetangga aja lah biar nggak bayar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nauzubillah min zalik. Ya, kita harus jaga akhlak kita sesama keluarga. Ya, kita harus perhatikan mereka, apalagi istri dan anak-anak kita. Orang yang adil tuh kata Nabi adalah orang yang ketika punya anak dua-duanya dicium. Jangan cuma satu yang dicium. Perintahnya Nabi begitu. Ada seorang sahabat punya anak 10. Dia lapor sama Nabi, ya Rasulullah, aku hanya mencium yang paling akhir. Maka Nabi marah kepadanya. Berarti kamu orang yang paling gak adil di hadapan Allah. Kalau punya anak 4 kayak saya, cium 3/4-4-nya. Bahkan perintahnya kalau kita pulang dari safar itu, perintahnya tuh pertama kali yang harus kita peluk adalah kalau kita punya anak perempuan dulu. Habis safar nih, jauh nih, anak perempuannya ya bebas lah pokoknya, penting anak perempuan ya, bukan anaknya orang lain. Anak perempuan, apalagi masih kecil kayak Lubna gitu kan, peluk. Ya, peluk, cium dia, bacakan alam nasrah, doa sebagaimana doanya Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik, Allahumma faqihu fiddin, alimhu ta'wil. Kalau perempuan, Allahumma faqihu fiddin, alimhu ta'wil. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, ya Allah pahamkan dia agama, ya Allah. Tumbuhkan rasa sayang dia dalam hatinya kepada saya, ya Allah. Karena hari ini kan orang tua laki-laki tuh nggak akrab sama anak perempuan. Nah, itu setan nanti berbuat di situ tuh, sehingga Nabi tuh memberikan pelajaran kepada kita, kalau kalian safar pulang ya, maka yang pertama kali harus kalian datangi adalah anak perempuan kalian. Tanya kabarnya. Jangan ketemu emaknya dulu. Siap-siap ya. Atau enggak alasan, udah sholat belum? Bukan udah sholat. Hari ini udah sholat belum gitu kan? Belum sholat. Nggak jadi pulang tuh kalau gitu tuh. Ikut pengajian nggak tadi? Jadi kayak gitu. Nah, baru setelah itu anak laki, baru nanti ibunya. Dan usahakan bawa tentengan apapun. Ya, kalau ke Ubed sampaikan tuh sama kita kalau bawain wali santri perpulangan tuh, sebelum pulang kalau bisa ya dari sini beli apel. Beli apa aja kasih hadiah. Dan itu sunnah. Kalau mau pulang malam dikasih tahu mau pulang malam. Kalau misalnya nggak dikasih tahu, maka sunnah di masjid dulu. Nggak baik datang malam-malam tuh, nggak baik.
Ya kecuali orang rumahnya sudah paham, bapak mau pulang nih jam 1 malam ini. Nah, kalau anak pada tidur, yang nyambut istri kita baru setelah itu ke kamar anak perempuan. Kalau anak pada dewasa takut, buka aja pintu kamarnya, doakan dari jauh. Kalau anak laki-laki peluk dia, ciumin satu-satu sambil doa. Wah, nanti Allah akan tumbuhkan rasa sayang dalam hati di keluarga itu tuh. Kalau ikut Nabi, kalau nggak ikut Nabi berantakan. Rumah tangga kita kalau pengen hidup senang, satu aja amaliyah Nabi bawa ke dalam rumah. Udah, itu kunci. Ya, nggak usah antum datang ke Gunung Sindur pengen bertapa supaya rumah tangga baik. Masuk rumah salam, keluar rumah salam. Masuk rumah salam. Coba di sini yang masuk rumah salam. Sambil baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata. Coba angkat tangan yang tambahan itu coba. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Allah akan tumbuhkan tuh kebaikan-kebaikan dalam rumah itu tuh. Ya, jaga akhlak yang baik. Nah, di antara batiniyah yang membatalkan puasa apa? Hasad. Nggak seneng sama orang. Hasad boleh dua sama Nabi. Boleh hasad dua perkara. Kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Nggak ada hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an. Antum boleh hasad sama Ustaz Iskandar. Ustaz Iskandar masih muda udah hafal 30 juz. Ustaz Ria baru 20 tahun udah hafal 30 juz. Hasad boleh sama kayak gitu. Ini hasad sama yang punya mobil. Gondok dia. Makanya kata Imam Ghazali, orang hasad itu nggak usah disakitin. Lewat aja depannya udah hasad. Gemeter. Lama stroke. Makanya kemaksiatan pertama kali yang dilakukan oleh makhluknya Allah adalah hasad. Kan iblis kan hasad sama Nabi Adam. Karena dia yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau. Hasad tuh. Akhirnya apa masalahnya? Dikeluarkan dari surga, masuk neraka selama-lamanya. Sehingga nanti dalam surga, kata saya dengar bayannya Maulana Sa'ad waktu di Maroko, kenikmatan surga ya, di surga tuh nggak ada orang hasad. Hasad tuh dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada cemburu di surga tuh, buat ibu-ibu nggak ada cemburu. Sehingga kalau suaminya punya perempuan 2 juta juga aman aja, karena sifat cemburu Allah cabut. Ya, memang sifatnya laki-laki itu fitrahnya pengen punya perempuan lebih dari 1. Walaupun sampai mati nggak dapat nanti aja di surga. Ya kan, doa mau sampai kayak apapun, kalau seumpama takdirnya 1, ya udah takdirnya 1. Yang penting di surga nggak ada yang jomblo aja udah. Kata Nabi, laisa fil jannati azab. Di surga tuh nggak ada jomblo. Tenang aja udah. Paling sedikit itu dapat 2,5 juta bidadari. Yang paling jelek tuh mukanya tuh. Jelek, miskin lagi. Miskinnya orang ahli surga tuh 10 kali lipat dunia tuh nikmatan surganya itu. Besarnya. Perempuannya 2,5 juta. Sayyidatina Aisyah bilang gini, ya Rasulullah, bagaimana perasaan kami? Kata Nabi, Allah cabut rasa cemburu di dalam hati kalian. Jadi antum aman aja, nggak pakai lagi nyumpet-nyumpet. Bawa gandeng begini udah. Nah, yang perempuan-perempuan dunia, kata Nabi apa? Allah jadikan mereka ratu-ratunya bidadari. Wajah-wajah mereka akan lebih cantik daripada bidadari-bidadari surga, daripada hurun ain. Ya, lebih ibu-ibu cantik nanti di surga nanti insyaallah. Yang di sini jelek, cantiknya di surga nanti. Ya, di surga nggak pakai skincare. Ya Allah, pengen mukanya kayak A. Wah, udah jadi. Setiap hari kata Nabi dalam kitab ini Muhammad Darurabeh, setiap hari di surga tuh kita bisa gonta-ganti muka. Nah, kalau model-modelnya kayak siapa ini? Ya model-modelnya kayak Miftah gitu kan. Kayak Mbah Udlani bosan kayak muka kayak gini, udah minta aja di surga yang tembah. Mukanya Mbah nih, lihat mukanya Mbah tuh. Mukanya Dadang, nanti di surga dang, di ininya. Insyaallah ya. Maka hilangkan hasad. Yang kedua boleh hasad siapa? Warajulun tasaddaqo bisodakotin. Orang yang bisa sedekah pol-polan. Antum tuh harus ini sama Mas Haji Ridho. Tuh sedekahnya orang kok bisa ya? Jumat bikin apa? Berkah Jumat sampai 300 orang. Kemudian setiap malam Rabu dia ngasih makan kita buat ngaji. Belum lagi setiap hari di kantor
Makan siang ya? Makan siang. Dia harus iri sama orang kayak gitu tuh. Ya, jangan iri sama orang-orang yang nggak jelas. Nah, dikasih harta iri, jangan. Iri mah sama mereka-mereka yang bisa amal. Sama-sama makan nasi, dia bisa baca Quran, gua nggak bisa baca Quran. Iri. Dia bisa keluar 40 hari, gua nggak keluar 40 hari. Dia bisa sholat tahajud, gua nggak tahajud. Nah, iri kita. Paham ya? Boleh hasad tapi atas dua perkara. Kemudian apa lagi yang merusak puasa kita? Ghibah. Ya, di antara yang merusak puasa adalah ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan keburukan orang lain yang dia tahu, dan orang kita memang mengerjakannya. Kalau orang itu nggak mengerjakannya, namanya fitnah. Maka dua-duanya nggak betul. Ayatnya Ustaz Iskandar, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kamu senang makan daging busuknya manusia? Makan daging mentah aja kita nggak mau, apalagi makan daging busuk manusia. Dua orang sahabat sedang ngomongin temennya. Nabi lewat, muntahin tuh kata Nabi. Bangkai yang kamu makan. Kami belum makan apa-apa ya Rasulullah. Udah muntahin. Kami gak makan apa-apa. Muntah, ternyata ada bener daging-daging busuk yang keluar. Ya itu ayatnya tadi. Apakah kamu ridho? Apakah kamu mau? Apakah kamu suka? Ya makan daging saudara kamu dan busuk lagi itu. Nah, kalau tahu keburukan orang lain, simpan. Nabi bersabda, barang siapa yang bisa menyembunyikan aib saudara muslimnya di dunia, maka Allah akan menyembunyikan aibnya di hadapan manusia pada hari kiamat. Bahkan dalam kitab Al-Azkar, barang siapa yang ketika memandikan jenazah, kemudian dia tahu aibnya jenazah itu dan dia sembunyikan, gak dia cerita kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di surga. Ya, jangan diceritain aibnya ke Bang Sopan. Jangan cerita Bang Sopan, dia cerita ke Mas Joko. Jangan bilang-bilang ya. Terus saya cerita, jangan bilang-bilang. Satu ngaji pro tahu. Jangan bilang-bilang ya. Jangan bilang-bilang. Ya bilang-bilang lah pastilah. Iya kan? Nah, boleh kita bercerita aibnya seseorang dengan niat risau sama dia, ceritanya juga sama orang yang betul, sama gurunya, sama kiainya, sama ulama. Ini lagi nongkrong cerita, jangan. Makanya kata para ulama tuh, kita tuh kalau gibah 3 orang, yang satu pergi kita yang digibahin, yang pergi itu. Iya pasti tuh. Kita bertiga gibah nih. Nah, maka yang satu pergi itu yang digibahin nanti. Kemudian yang selanjutnya yang merusak puasa adalah bohong. Maka hindari bohong tuh, hindari. Ya, jangan sampai berbohong. Walaupun bercanda, bagaimana dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat istana di pinggiran surga, liman tarokal kadhiba walau kana mujihan, bagi mereka yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Ya kan? Lu dipanggil sama kiai itu, tapi bohong. Bohong dia seneng lagi, kan lucu. Pak Awi dipanggil Pak Ridho, benar Pak Ustadz, benar. Tapi Pak Awi, bohong. Ah Pak Ustadz mah, itu udah dosa itu. Nah orang yang bisa meninggalkan bohong walaupun bercanda, Allah akan bangunkan istana di pinggiran surga. Coba kan kita ini kan seneng kan punya villa di sampingnya sungai, benar nggak? Nah itu istana-istana kita nanti di pinggir-pinggir sungai surga itu. Bagi mereka yang meninggalkan bohong walaupun bercanda. Sama kayak tidurin anak, ayo nak cepet bobo, nanti kalau nggak bobo digigit sama tikus, kan bohong gitu. Kan lebih enak begini, kamu cepet tidur, kalau tidurnya kemalaman subuhnya kesiangan, paginya kamu nggak bisa bangun, nggak efektif kamu kerja, kan lebih enak begitu. Ini kadang-kadang kita kalau tidak bobo digigit sama kecoa. Akhirnya secara tidak langsung seorang ibu, seorang ayah mendidik anaknya dengan pendidikan bohong, sehingga nanti udah tuanya jadi pembohong. Ya ibunya dibohongin dulu karena memang diajarin bohong. Bohong tuh nggak baik, apalagi beneran bohong. Yang bercandanya aja Nabi nggak suka, apalagi
Yang benerannya. Satu masa ada seorang sahabat dikejar, pengen dibunuh. Maka beliau sahabat tadi berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, nanti kalau ada orang yang si fulan, dia ngejar saya, dia ingin membunuh saya, sampaikan kamu nggak tahu ya. Ya udah, kata Rasulullah. Dia nyumpet di salah satu tempat. Maka Nabi pindah tempat. Wahai Muhammad, kamu ngelihat si fulan nggak? Selama di sini saya nggak ngelihat. Artinya ketika beliau pindah tempat, beliau tidak melihat. Benar nggak? Iya, itu namanya majaz. Itu belajar saya itu. Kayak begitu. Boleh berbohong 3 hal. Boleh ada bohong yang diperbolehkan. Yang pertama, bohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Bohong boleh tuh kata Nabi itu. Yang kedua, bohong supaya istri kita senang, kalau nggak kita yang suami yang senang. Makanan enak nggak? Wah, keren banget ini. Pokoknya makanan paling enak tuh makanan mama. Padahal rasanya parah itu. Kalau saya enggak, mau bener apa enggak bener nih? Bener, enggak enak. Abimo. Iya. Kamu cantik banget sih hari ini. Padahal lagi emosi banget, malas kan ngeliat dia kan. Sindiran, kamu cantik banget hari ini. Badan kamu sekarang makin kurusan deh. Bohongin nggak apa-apa. Sama istri juga boleh bohong sama suami. Aduh, kamu makin lama makin tua makin ganteng, makin berkarisma gitu kan. Kayak motor. Motor karisma tahu nggak? Emang itu Honda ya? Yang ketiga, bohong untuk memberikan semangat kepada pasukan. Ketika perang Uhud, para sahabat dalam keadaan kalut, kacau, maka ada seorang sahabat yang mengatakan, Nabi belum wafat, ayo kita Nabi masih sehat di sana. Padahal itu udah nggak kelihatan. Maka orang-orang yang di atas turun, menyerang semuanya. Tapi walaupun dalam sejarah memang Uhud itu kalah. Perang yang kalah dalam Islam itu perang Uhud. Itu ada 2 kata ulama mu'arikh, kata ulama tarikh. Yang pertama karena tidak ikut arahan Nabi, ya pasukan memanah yang di atas. Yang kedua karena melihat gonimah yang berantakan. Kalau di atas cepetan turun, kalau nggak turun kita nggak dapat gonimah ini. Jangan turun dulu, Nabi ini nggak ada aba-aba buat turun kita. Nah, cuman yang ketiga kata Ustaz Salim Fillah, karena kacaunya hati para sahabat, ada kabar ke atas bahwa Rasulullah wafat. Jadi pendapat yang ketiga itu malah yang dibenarkan. Artinya kita nggak boleh suuzon sama sahabat, ya kan? Maka turun ayat busyahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras dzalika mata'ul hayatid dunya. Kayak gitu. Terus Rasulullah SAW melanjutkan, wa huwa syahru sabru was sabru fa innahul jannah sawabuhul jannah. Bulan puasa adalah bulannya sabar. Makanya tadi kan di antara amal yang merusak puasa ya adalah marah-marah. Kata Nabi, Allah akan memanggil pada hari kiamat untuk masuk surga tanpa hisab kepada mereka yang bisa menahan sabarnya padahal dia mampu untuk marah. Kepada mereka yang bisa menahan amarahnya padahal mereka mampu marah. Nabi bersabda, la taqdab walakal jannah. Surga bagimu kalau kamu bisa menahan marah. Cuman lihat dulu posisi marahnya nih. Marah yang kayak bagaimana dulu nih. Kalau marah agama diinjak-injak kita nggak marah, berarti kita orang gila namanya. Guru kita dicaci, nah para sahabat tuh paling nggak terima kalau Nabi dicaci maki. Ya buktinya Sayyidina Umar ketika perang Badar, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak adil. Engkau memberikan kami harta ghanimah tidak rata. Kata Nabi, masa sih? Kemudian dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar ingin mendapatkan pembelaan. Sayyidina Abu Bakar kan lembut orangnya kan. Wah, kalau Nabi yang udah bagi pasti adil. Nggak mungkin.
Kalau seumpama Nabi nggak adil, maka siapa yang pantas lagi adil di sini, di dunia ini? Datang ke Umar, apa lu bilang? Nabi gua nggak adil. Oh, tunggu. Nggak, lu tadi ngomong apa? Muhammad nggak adil tuh. Masa saya dikasih harta harta ghanimah cuman segini? Ente tunggu di sini, saya ke dalam dulu ngambil sesuatu. Dipenggal, pak. Maka turun ayat, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim, terus harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terdengar ke Madinah, Umar membunuh ahlu Badar, Umar membunuh ahli Badar. Dipanggil sama Rasulullah. Apa yang menyebabkan kau memenggal leher orang itu? Karena dia mengatakan kau tidak adil. Itu Allah jadikan Umar, Allah membela Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka turun ayat itu. Maka kata Rasulullah, ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Allah telah menjadikan di atas lisan Umar adalah kebaikan dan kebenaran yang hak. Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah telah menempatkan hatinya Umar dengan lisan Umar kebaikan. Maka semua apapun yang dikerjakan oleh Umar itu pasti adalah kebaikan. Sohong sama Nabi. Apalagi tadi barusan ngedengar, ya kan, Nabi katanya pedofil nikahin, wah konyol tuh. Harus marah kita. Nabi kalau di dirinya sendiri nggak marah. Nabi gila, Muhammad kamu orang yang paling stres. Nabi biasa aja. Tapi ketika Nabi pernah dibohongin, ya, sama Bani Quraidah kalau nggak salah itu, atau Bani Qainuqa saya lupa, yang mereka mengirimkan surat kepada Rasulullah, kami minta orang-orang penghafal Quran untuk mengajari kami Al-Quran, ternyata semuanya dibunuh. Di situ Nabi nggak tinggal diem, marah, pol-polan Nabi marah di situ. Sampai Nabi mengatakan, qatilil yahuda wan nasara wa'wanam farrik jam'ahum syattid samlahum, hancurkan mereka, cerai beraikan mereka, binasakan mereka ketika agama yang dihina. Kalau dirinya Muhammad, kamu ini orang paling gila, Muhammad begini, ya, gak jadi masalah. Ya, para sahabat juga gitu, masya Allah. Ya, kalau ada Rasulullah disakiti, maka sahabat yang paling dahulu. Makanya di dalam kitab Ta'lim wa Ta'alum disebutkan, boleh kita fanatik. Pertama kepada akidah, yang kedua kepada guru. Boleh fanatik. Antum kalau gak ada guru antum harus paling depan. Ya, paham di sini insya Allah. Kemudian bulan sabar, ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan sabar tuh bukan payung cantik, bukan mobil Land Cruiser, balasannya surga tanpa hisab. Orang-orang mengantri. Kalau kita kayak naik pemadam kebakaran, boleh jalur busway, langsung, atau nggak naik ambulan kan? Kita juga gitu, pas orang-orang pada ngantri masuk surga, kita naik, kita langsung. Ente ngapain? Gue mah gara-gara gue mah masuk surganya nggak pakai hisab. Karena apa? Lu amalnya apa? Sabar. Sabar saat miskin, sabar ketika dapat nikmat juga harus sabar. Kata Nabi, barang siapa yang diberikan takdir miskin dan dia sabar, maka surga tanpa hisab untuknya. Dalam mutafaq hadis itu, dalam kitab mutafaq hadis, barang siapa yang punya keinginan, ya, dalam mutafaq hadis, dalam Ikramul Muslimin, barang siapa yang punya keinginan dalam hatinya sampai mati kok nggak sampai keinginannya, nggak selesai keinginannya, maka Allah akan memberikan keinginan yang lebih baik, yaitu dengan surga tanpa hisab tuh kata Nabi itu. Tapi ente tahu dirinya gini, ente gaji 5 juta, pengen punya rumah di Pondok Indah. Tahu diri aja. Paham? Nah, kemudian yang terakhir, ada 4 amal yang harus kita perbanyak pada bulan Ramadan. Yang pertama, aksiru min qauli la ilaha illallah. Karena kalimat ini pemisah antara yang hak dan yang batil. Kalimat ini apabila diucapkan oleh orang yang kafir sekali saja, maka dia langsung masuk Islam. Nah, contohnya tadi, ya, Bang Kevin, ya, agama sebelumnya Protestan. Masya Allah. Sekarang barusan beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Bang Kevin sekarang sudah menjadi saudara kita Muslim.
Maka Bang Kevin punya kesempatan memberikan syafaat kepada siapapun bebas nanti. Ya, jangan lupain saya sama Bang Haji Alvin. Ya, Kodani juga tuh punya syafaat tuh Kodani tuh. Ya, Kodani jangan lupain saya juga Kodani ya. Orang-orang mu'alaf ini dikasih kelebihan sama Allah. Nah, kita banyak dosa. Jadi kalau mau doa sekarang, doanya lewat Bang Kevin nih, baru banget Islam nih. Lagi seperti bayi yang baru lahir ini. Gak punya dosa, gak buat kesalahan apapun ini. Maka perbanyak kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi alimni syai'an azkuruka bihi wa ad'uka bihi. Wahai Allah, ajarkan aku satu kalimat yang kalau aku berdoa dengan kalimat itu aku bisa mengingat ibadika yaqulu hadza. Kata Allah kepada Nabi Musa, katakanlah la ilaha illallah. Setiap hambamu mengucapkan kalimat yang sama, aku pengen yang khusus. Lau anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kafatin wa la ilaha illallah fi kafatin malat bihim la ilaha illallah. Kalau seumpama kalimat la ilaha ditimbang, bes. Kemudian seluruh lapisan langit, bumi, arsy aku, semua malaikat, semuanya para nabi ditimbang di sini, maka tidak akan bisa menandingi kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini apabila diucapkan di akhir hayat, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, wajib baginya surga. Ya Ibnul Khattab, idhab panadi fin nas man qala anna Allah haqqun dakhalal jannah. Wa Ibnu Khattab, sampaikan kepada manusia, siapa yang meyakini Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, maka wajib baginya surga. Jadi dari hadis ini para ulama ambil kesimpulan, kalau mau mati, kalau kepanjangan kalimat la ilaha illallah cukup Allah tok. Allah, aduh kontrakan gua, lu bisa ngomong kontrakan lo. Allah nggak bisa. Allah. Maka kata para ulama, kalau sudah bilang Allah jangan diajak ngomong lagi. Kalau dia ngomong lagi, talkin lagi. Biar akhir hayatnya yang keluar adalah kalimat Allah. Masya Allah. Maka saya bersaksi tuh Pak Rukimin itu akhir hayatnya tahiyat akhir dia. At-tahiyatul mubarak. Bukan Allah lagi, tahiyat akhir. Ya enggak? Setelah itu kan dia ke kamar ke tempat wudu. Dan saya pertama kali ngelihat dengan Bang Lahami. Kalau beliau tuh di pojok megang siwak, topi pecinya jatuh. Yang gini nih. Pak. Itu udah mau wudu banget itu. Itu kalimat akhirnya pasti baca tahiyat, itu nggak mungkin enggak. Karena dia ke toilet ke tempat wudunya sendiri. Belum ada ngomong apa-apa itu. Wafat setelah sholat asar di hari Jumat. Dan kata Nabi, doa yang paling makbul di waktu Jumat adalah dua. Ketika dua khutbah setelah asar di hari Jumat. Kalau nggak ahli surga Pak Rukimin tuh. Masya Allah, insya Allah min ahlil jannah. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya beliau. Udah selesai perjuangannya, sekarang tinggal balasannya aja. Tinggal ngelihat, ya ludut kata Pak Rukimin, belum tahu, ya kan? Kalau kita udah ngelihat Pak Rukimin mah jelas-jelas meninggalnya. Lagi keluar 3 hari di Kuningan, di dalam masjid hari Jumat, habis neraktir, lagi khidmat. Kebaikan semua diborong sama dia. Lagi khidmat coba. Sebelum mati traktir dulu lagi. Neraktir anak-anak makan bakso di masjid, ada tukang pentol lewat. Pentol. Udah gitu ngasih duit ke saya 300.000 buat beli apa? Bensin. Nih saya mau khidmat buat beli bensin. Pengen nggak mati kayak gitu? Matinya nggak bikin susah orang, ya kan? Dimandiin sama santri-santri, sama ulama-ulama di Kuningan. Pak Rukimin tuh siapa sih? Kalau yang meninggal mutawallin itu agak wajar lah, ustadznya ngaji plo. Yang meninggal Pak Rukimin, nggak tahu orang siapa Pak Rukimin. Satu masjid yang gitu gede melebihi Al-Wusma penuh coba. Kebayang juga nggak yang ikut nyolatin di Almo itu? Siapa Pak Rukimin tuh coba? Orang siapa dia tuh? RT bukan, ketua masjid juga enggak, ngaji ngantukan. Kalau ngaji kan gitu sih. Paham nggak Pak? Yang penting mengaji aja Pak Ustadz. Yang penting ngaji.
Ya kan? Yang penting ngaji kata dia. Malam jam 11 kita nyolatin penuh satu masjid Al-Mu'idhah itu. Udah kayak pejabat pokoknya dia tuh. Nah, pokoknya betul-betul luar biasa tuh Pak Rokim. Yang kedua, perbanyak istighfar. Ya. Dua perkara yang perbanyak. Ya, yang di situ kamu senang, Tuhan kamu senang, Allah tuh senang. Kemudian dua perkara yang kamu butuh dengannya. Yang pertama doa minta surga. Kata Nabi kalau kalian doa maka doalah yang mahal, minta yang mahal, minta yang besar. Apa tuh yang besar? Nabi bersabda barang siapa yang setiap hari mengucapkan Allahumma inni as'alukal jannah 3 kali aja, maka surga akan mengatakan ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena dia telah memintaku untuk kepadamu ya Allah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Kemudian Nabi bersabda, kalau kamu minta surga Firdaus. Kata Nabi, ya jangan minta yang dunia jangan diminta. Kalau kamu sudah dapat surga maka dunia ngikutin kata Nabi. Maka Allah berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Terus yang keempat, yang kamu butuh dengannya kata Nabi, mintalah perlindungan dari neraka jahanam. Allahumma ajirna. Barang siapa yang setiap hari minta dijauhkan neraka 3 kali saja, Allahumma ajirna minan nar, maka neraka akan mengatakan ya Allah masukkan dia ke dalam surga karena dia telah berlindung kepada engkau dari aku. Kalau kita alhamdulillah setiap sholat 3 kali, jadi 5 kali berapa? 15 kan? 15 kali kita minta dijauhkan dari neraka jahanam, kemudian kita minta surga 3 kali. Ini saya tulis doanya biar antum baca. Allahumma inni as'alukal jannah. As'alukal jannah. Ini sehari 3 kali nih, kayak minum obat. Yang kedua, Allahumma ajirni. Kalau sendiri ajirni, kalau ini anak ya. Nih, ajirna minan nar. Barang siapa ini 3 kali minta ini. Nanti Bang Kevin dihajarkan Bang Haji Alvin ya. Yang muslimnya udah lama ini sendiri Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar. Hadis sahih bilang kalau kamu minta surga 3 kali wajib bagi kamu surga. Kalau kamu minta dijauhkan dari neraka 3 kali maka Allah akan menjauhkan kamu dari neraka. Kalau nggak sholat nggak baca ini, kalau nggak sholat nggak kebayang baca ini soalnya. Makanya pentingnya sholat tuh kayak gitu supaya kita ada wirid-wirid. Makanya wiridnya tuh dikencengin. Ya kalau wiridnya masing-masing ngantuk. Apalagi cuman hadisnya sahih dalam kitab Al-Azkar. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau meriwayatkan hinang sarafa Rasulullah minat sholat, maka Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ketika Nabi selesai dari sholat aku di belakang, maka aku mendengar Nabi mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma ajirna minan nar. Berarti kan bolehnya kita zikir setelah sholat bareng-bareng. Paham ya? Ganggu aja. Zikir kenceng-kenceng seperti orang sedekah yang terang-terang. Zikir secara sembunyi, zikir secara diri seperti orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Artinya ya kalau masjidnya di situ zikirnya keras, ya kita ikut keras. Kalau masjidnya nggak keras, kita agak sedikit keras. Agak sedikit karena kalau nggak keras itu makrotnya nggak pas, bener. Makanya kenapa rukun qaul itu baca Al-Fatihah tuh paling nggak terdengar sima'un nafsi, terdengar sama telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak gini. Itu nggak sah sholatnya antum. Apalagi saya mau baca Al-Fatihah dalam hati. Nah, lu nggak tahu ngaji kalau kayak gitu.
Kan Al-Fatihah termasuk rukun qauli. Ente baca dalam hati gimana? Cukup ya insyaallah ya. Ada pertanyaan nggak sekilas Ramadan? Ayo, silahkan. Ada pertanyaan nggak? Baik, Krisna. Satu paket, betul. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu udah satu paket. Baca doanya 3 kali ya. Biar pas ikut sesuai sahabat Nabi. Aman. Bagus. Biasanya kan kalau di Al-Maidah tuh sebelum maghrib itu apa? Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu tuh. Rindu sama Ramadan. Semoga panjang umur sampai Ramadan semuanya. Apa? Mau nanya apa? Gimana yang lebih afdol, niat puasa, niat untuk 1 bulan apa niat setiap hari? Dalam mazhab Syafi'i, ibadah itu puasa harus niat setiap malam. Setiap malam. Tapi kita boleh mengikuti pendapatnya Imam Malik yang membolehkan 1 kali niat 1 bulan. Cuman walaupun sudah niat 1 bulan full, setiap malam wajib niat. Kalau Imam Malik gak usah, cukup di malam pertama. Malam pertama ya. Malam pertama, insya Allah kita puasa kita masih ada ngaji ini terakhir ngaji ya? Masih ada ngaji oh, masih ada? Masih ada sekali lagi. Nanti kita bahaslah tentang fikih sholat, fikih puasa ya. Nah, nanti kita bahas tentang fikih puasanya di situ. Nah, jadi niat puasa itu wajib setiap malam. Dalam mazhab Maliki boleh 1 malam di malam pertama untuk 30 hari. Kita yang bermazhab Syafi'i boleh mengikuti pendapat Maliki, Imam Malik, tapi dengan catatan setiap malam wajib tetap niat. Kapan niatnya puasa itu? Malam sebelum sholat subuh, ya. Kalau ada orang dalam 1 hari nggak niat puasa, maka besoknya dia tetap imsak, tapi nggak boleh puasa. Ngerti nggak? Dia tetap menahan diri dari makan dan minum, tapi nggak boleh makan minum. Gitu. Nah, kalau yang malam pertamanya niat puasa 1 bulan, itu aman. Kalau ya lupa niat gua. Tapi lu kemarin waktu awal Ramadan niat 30 hari enggak? Niat sih. Oh, aman kalau kayak gitu. Maka nanti saya tuliskan nanti ya minggu depan panjang umur niat puasa 1 bulan. Kalau pas imamnya tidak mengajarkan itu, tidak melafatkan itu, mentalkinkan itu, maka kita baca niat sendiri, ajar bersama keluarganya. Insya Allah nanti kalau di Al-Maidah saya kan yang imam pertama, malam pertama itu nanti biasanya saya ajarkan tuh sama niat masuk pertama puasa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal islam wal salama wal istiqamah rabbi wa rabbukallah. Baru nawaitu sauma syahri ramadana 30 yauman fardhalillahi ta'ala taklidan lil malik. Saya niat puasa 1 bulan penuh pada tahun ini mengikuti pendapat Imam Malik. Nah, pas qadarullah malam ke-23 kita pulang kampung karena sibuk macet ngurusin barang, kok lupa bang pas sahur tuh kan lupa niat, maka kita sudah aman karena sudah niat pertama. Tapi ada lagi, saya punya guru namanya Ustaz Abdul Rahim, beliau sampaikan saat orang bangun sahur untuk puasa itu sudah niat walaupun tidak dilafatkan. Jadi bangun Panji bangun sahur besok puasa, ketika hati mau puasa besok aja itu udah niat. Nah, enak kan jadi orang Islam? Enak. Yang lagi sapar sholat boleh dikosor, yang lagi sakit sholat boleh dijama, lagi hujan juga sholat boleh dijama. Kan enak jadi orang Islam asal tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya kan wah bodoh dia kalau nggak tahu ilmunya. Ya, lagi jalan safar mentang-mentang pakai mobil sendiri, setiap sholat berhenti dia, padahal Allah nggak suka kayak gitu tuh. Kalau lagi safar usahakan kalau bab sholat tuh paling ringkas ya. Kalau safar kata Nabi
amal yang biasa dikerjakan di mukim, waqiah, yasin, tahajud, kok nggak dikerjakan ketika safar? Aman. Paham nggak? Kita safar nih ke Bandung, biasa kan duha, nggak duha, aman. Biasa qobliyah ba'diyah, nggak pakai itu, aman. Kenapa? Karena Nabi bersabda, orang yang ketika safar semuanya diringankan. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja ente boleh dikosor. Boleh nggak? Ini gitu. Ustaz Gipari di sini sama saya kemarin. Ngapain Ustaz? Duha. Kemarin duha nggak? Duha, udah nggak usah duha, saya bilang. Ente nih duha terus, siap kiai. Jangan sampai gara-gara duha ente itu jadi susah. Oh siap. Kiai duha nggak? Gua hari ini nggak duha. Supaya orang-orang yakin kalau gua nggak duha tuh karena duha tuh nggak wajib. Karena Sayyidina Abu Bakar pun beliau nggak korban selama hidup, nggak berkorban. Kenapa? Karena beliau mengajarkan kepada para sahabatnya kalau korban itu bukan bagian dari tapi kan itu mah Sayyidina Abu Bakar, ente siapa? Ya kan? Ustadz Adut, kok nggak qobliyah maghrib? Gua pakai pendapat yang nggak qobliyah maghrib. Amir ikut-ikutan. Gurunya nggak qobliyah maghrib. Nah, antum yang qobliyah maghrib silakan qobliyah maghrib. Ya, saya nggak pakai qobliyah maghrib, ikut pendapatnya nggak pakai qobliyah maghrib. Kan enak kalau kayak gitu. Bener nggak? Jadi yang mau pakai qobliyah maghrib silakan yang pakai qobliyah maghrib, yang enggak juga nggak apa-apa. Asal jangan ngikutin orang yang nggak sholat aja, yang nggak sholat maghrib gitu. Ente nggak maghrib? Iya, gue ikut nggak maghrib deh. Salah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, saya pesan nanti menjelang Ramadan datang ke masjidnya masing-masing. Kalau masjidnya masing-masing itu ada yang bikin takjil gratis, ikutan ya, insyaallah ya. Walaupun 100, 200 ya, yang punya duit, yang punya kemampuan 1 juta, 2 juta silahkan insyaallah. Alhamdulillah kami di Al-Mu'adar tahun kelima ini bikin takjil gratis terus. Setiap hari itu bisa sampai 300 porsi itu, alhamdulillah ya. Maka saya semangatkan ibu-ibu Al-Mu'adar itu jangan sampai kendor. Amal ini harus dibawa terus walaupun saya sudah meninggal dunia, insyaallah ya. Maka di kantor bikin takjil gratis, Bang Haji Alvin, pokoknya teman-teman bikin takjil gratis ya. Barang siapa yang memberikan buka kepada saudara muslimnya, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama lah, yang khusus min ajri pali, tanpa mengurangi sedikit pun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma summa barik lana. Allahumma ighfir lana wa akhtar lana wa saddidna summa barik lana. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana ta'arafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala alladha ashrafna fatub alaina taubat تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه
hidayat as-syu'bi walhamdulillahi fil bari wat tanahi walhamdulillahi fil bari wat tanahi. Insyaallah kita hari Senin keluarnya di Permata Kolbu Senin pagi ya. Yang bisa ikut ya usahakan ikutlah, garap pahala sebelum Ramadan. Akhir bulan Sya'ban tuh termasuk banyak kemuliaannya. Insyaallah ya. Tanggal 24, 25, 26 biar 27 pagi udah pulang. Jumatnya kita persiapan bersih-bersih rumah, persiapan semuanya menyambut Ramadan. Terakhir nih kata Nabi, walaupun enggak dimasukin ke YouTube juga. Kata Nabi dalam kitab Duratun Nasin, man fariha bidukhuli ramadhana harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang bergembira menyambut datangnya Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala senang kepadanya. Kalau Allah sudah senang, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Harus senang, bergembira, insyaallah ya. Bergembira pokoknya, apalagi Bang Haji Alpen nih masyaallah dapat hadiah besar Mir, bermasuk Islam Mir. Minta doa Mir, insyaallah Mir. Cukup ya insyaallah ya. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.